Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa. Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan semangat. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan anak dan remaja Gepil Jemaat Via Dolorosa. Nah, adik-adik terkasih, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak adik-adik dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan, ku masuki gerbangnya. Mari dengan semangat, dengan penuh sukacita, kita memuji Tuhan. Kita katakan, ku masuki gerbangnya. Adik-adik terkasih, kita akan satu di dalam doa pembukaan. Mari semua lipat tangan, tutup matanya. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, kami datang mengucap syukur, kami berterima kasih karena cinta dan kasih Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua oleh karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Ya Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami boleh datang kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, biarlah boleh jadi seturut kehendak Tuhan.
Ini doa kami Tuhan, ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik terkasih, masih tetap semangat, masih tetap berdiri, masih tetap penuh sukacita. Kita akan memuji Tuhan, segala puji syukur. Silahkan duduk adik-adik. Nah adik-adik terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan dengan sukacita, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita membawa persembahan kita menyanyikan lagu Marilah Kawanku. Nah adik-adik terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan kabar sukacita melalui cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam sorga, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan kabar sukacita kami kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya cerita firman Tuhan yang diberitakan kepada kami boleh kami dengarkan dengan baik. Tuhan menolong kami, mampukan kami Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Biarlah kuasa iblis yang mau mengganggu kami Tuhan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pada pagi ini terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, Kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Shalom adik-adik, puji Tuhan, pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah sekolah minggu secara online. Tadi kita sudah memuji-muji Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah membaca dari Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Nah, adik-adik, kalau cerita firman Tuhan kita minggu lalu, di mana itu bercerita tentang bagaimana kita berani untuk mengakui kesalahan kita dan meminta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti. Nah, pada saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, dalam pembacaan kita pada pagi ini bercerita tentang Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Di mana seperti adik-adik tahu bahwa saudara-saudara Yusuf sangat membenci Yusuf. Nah, dan pada akhirnya suatu saat saudara-saudaranya itu membuang Yusuf di dalam sumur, dan juga tidak dia buang di dalam sumur saja, dan juga mereka tega untuk menjual Yusuf kepada orang Mesir. Nah, tetapi pada saat itu Yusuf berada di Mesir, akhirnya dia menjadi kepercayaan raja di istana di Mesir pada saat itu. Nah, adik-adik, apabila adik-adik dibenci, apabila adik-adik dimarahi, apabila adik-adik dijauhi, atau istilahnya dibombek sama temannya,
apakah adik-adik juga harus membalas perlakuan mereka kepada adik-adik? Misalnya, teman adik-adik ada yang mencubit adik-adik. Apakah juga adik-adik harus membalas dengan mencubit teman adik-adik? Ataukah juga ada teman kita yang menjauhi kita? Atau dia membombek kita? Haruskah juga kita menjauhi dan bombek teman kita itu? Atau mungkin ada teman-teman kita yang memarahi kita? Nah, apakah juga kita harus membalas marah-marah kepada teman kita? Tentu saja tidak, adik-adik. Tetapi justru kita harus memaafkan mereka. Sama seperti Yusuf, yang pada akhirnya bisa dibilang dia menjadi orang kepercayaan raja atau penguasa di Mesir pada saat itu. Bisa saja dengan apa yang dia miliki pada saat itu, dia membalaskan apa yang saudara-saudaranya sudah perbuat kepada dia. Nah, tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Justru dia tidak membalas apa yang sudah diperbuat oleh saudara-saudaranya, meskipun itu sangat menyakiti hatinya. Tetapi dia mengampuni, dia memaafkan saudara-saudaranya dan tidak membalaskan kejahatan saudara-saudaranya yang sudah dia lakukan kepadanya. Nah, adik-adik, membalas kejahatan dengan kebaikan itu adalah hal yang sangat disenangi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak senang kalau kita justru membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena membalas kejahatan orang lain itu adalah haknya Tuhan, bukan hak kita. Nah, Tuhan cuma inginkan kita sebagai anak-anaknya untuk kita melakukan apa yang baik kepada semua orang. Nah, berbicara tentang kejahatan orang lain terhadap kita, kita tidak perlu khawatir dan kita tidak perlu membalas. Karena nanti Tuhan Yesus yang akan membalaskan itu. Nah, adik-adik, mari kita semua, kakak dan juga adik-adik, kita menjadi Yusuf-Yusuf masa kini, di mana kita tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya kita membalas kejahatan dengan kebaikan, supaya kita boleh sempurna dan kita boleh benar-benar menjadi anak-anak Tuhan, karena itulah yang Tuhan inginkan. Nah, demikian cerita firman Tuhan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan memampukan kita untuk boleh melakukan firman-Nya. Amin. Nah, adik-adik terkasih, kita sudah mendengarkan kabar sukacita melalui cerita firman Tuhan yang dan mengingatkan kepada kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan melalui pengampunan. Nah, untuk meresponi kabar sukacita, mari kita memuji Tuhan. Kasih itu memaafkan.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita arahkan hati kita menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebaikan-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami anak-anak-Mu, di mana pada saat ini kami boleh beribadah sekolah minggu meskipun lewat online, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk datang, memuji dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, sesaat tadi kami boleh memuji Engkau, bahkan kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan juga kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya apa yang boleh kami lakukan ini, semuanya dapat berkenan di hadapan Engkau, dan kiranya persembahan yang sudah kami bawa kepadamu, kiranya Tuhan memberkati sehingga dapat digunakan untuk kelebaran firman-Mu. Dan Tuhan kiranya memberkati apa yang masih sisa pada orang tua kami sehingga dapat digunakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada saat ini yang sudah kami dengarkan, di mana firman-Mu mengajarkan kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru membalas kejahatan dengan kebaikan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan di dalam setiap kehidupan kami apa yang Tuhan sudah firmankan pada pagi ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa, di mana kami juga membawa semua anak-anak-Mu di dalam pendidikan mereka, di dalam proses belajar yang masih via online, kiranya tidak membuat semangat anak-anak-Mu hilang, tetapi justru membuat anak-anak-Mu tetap bersuka cita di dalam belajar, di dalam setiap kegiatan via online yang dilakukan oleh sekolah mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sakit, yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menjamah, kiranya Tuhan memulihkan, sehingga mereka boleh sembuh, nama-Mu tetap dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa buat orang tua kami, di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati orang tua kami. Tuhan, kami berdoa buat semua anak-anak-Mu di dalam masa pertumbuhan mereka, kiranya Tuhan Yesus selalu memelihara mereka semua. Kasih sayang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, di mana kami juga membawa kehidupan seluruh majelis, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, bahkan seluruh pekerja jemaat-Mu Tuhan Yesus di jemaat kami ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan hikmat dan sukacita. Kami berdoa juga buat bangsa kami, pandemi COVID-19 yang masih ada Tuhan, kiranya Tuhan biarkanlah dengan kuasa-Mu COVID ini boleh hilang, sehingga kami boleh beraktivitas seperti biasa Tuhan Yesus di luar rumah. Kiranya Tuhan mau memberkati orang-orang yang terkena dampak COVID ini Tuhan, bahkan mereka yang mungkin dirawat karena COVID ini, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan dan Tuhan memberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, sekali lagi nyatakan kasih dan kuasa-Mu, dan buat pemerintah yang sedang menanggulangi masalah ini, Tuhan selalu memberikan hikmat dan kemampuan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami semua, anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Ini ucapan syukur kami, ini syafaat kami, yang kami bawa tidak dengan nama lain, tetapi hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang selalu hidup, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Nah adik-adik terkasih, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri sambil kita memuji Tuhan. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Kita katakan ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini adik-adik. Kita percaya ibadah kita pada pagi hari ini pasti berkenan di hadapan Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.